billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya jamilu ya badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram jamili bil fasahah wal bara'ah wal balagah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rapatin rikotin alladhi tulinu juluduhum wa quluhum illa bidikrillah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khasrin ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala aidan fil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak pengatur waktu, penjaga acara yang saya hormati, Bapak RT beserta seluruh tokoh masyarakat dan pengurus DKM Masjid Al-Hikmah yang saya hormati, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini bisa menghadiri pengajian rutinan di Masjid DKM Al-Hikmah. Mudah-mudahan langkah hadirnya para bapak dan hadirin semuanya dijadikan sebagai langkah ibadah, langkah amal saleh, langkah kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Puji dan bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang yuswa dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita semuanya dengan banyak nikmat yang tidak bisa terhitung satu persatu, mudah-mudahan kita selalu bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, dan mudah-mudahan kita termasuk kepada abdan syakuran, yaitu hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya bisa bersilaturahim dengan jamaah pengajian DKM Masjid Al-Hikmah. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah dalam kesempatan ini
saya bisa bersilaturahim, sampaikan kepada semuanya salam silaturahim atas alhamdulillah pertemuan ini yang mudah-mudahan ini bagian daripada nikmat iman dan keislaman kita semuanya. Insyaallah untuk pada kesempatan ini yang akan kita sampaikan mudah-mudahan menjadi tausiah khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk semuanya, kaitan dengan bahasan pentingnya menghargai kepada waktu. Hadirin umat Allah yang saya hormati dan Allah muliakan, kalau kita melihat bagian dari firman Allah dalam Al-Quran, insya Allah semuanya pada hafal suratnya dan ayatnya. Saya yakin sudah pada hafal semuanya dan sering dibacakan oleh kita, yaitu surah Al-Asr. Kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kurang lebih arti dan maknanya, wal asri demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia semuanya ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr, dan orang-orang yang selalu memberikan wasiat, saling menasehati kepada jalan kebenaran menurut Allah dan saling menasehati kepada jalan kesabaran. Hadirin rahimakumullah, jadi barusan disampaikan dalam surah Al-Asr itu bahwa al-asri demi waktu, demi masa, sesungguhnya seluruh manusia ada dalam kerugian, kecuali adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, insya Allah mudah-mudahan tidak mendapatkan kerugian baik di dunia dan di akhirat. Kemudian orang-orang yang selalu saling menasehati kepada jalan hak, kebenaran, benar bukan menurut manusia, tapi benar menurut Allah dan Rasulnya, dan saling menasehati ke dalam kesabaran. Kalau kita melihat dari ayat yang pertama tadi, wal asri demi masa, demi waktu, ini bagian daripada pentingnya waktu, sehingga Allah Subhanahu wa taala berani bersumpah kepada adanya waktu. Kalau melihat firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surah lain, saking pentingnya waktu, kalimatnya disampaikan wal asri, demi masa. Allah bersumpah dalam waktu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat yang lain, ada wal fajri, demi waktu fajar. Mungkin kita pernah membaca Al-Quran, wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian yang kedua, wadduha, demi waktu duha. Kemudian yang ketiga ada lagi wan nahari, demi waktu siang. Yang keempat, wal asri, demi waktu asar. Dan yang kelima adalah wal laili, demi waktu malam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berani bersumpah ke dalam waktu? Karena saking pentingnya masalah waktu. Penting bagaimana? Mungkin yang kita rasakan bahwa yang namanya waktu itu adalah selalu mengikuti kepada kehidupan kita manusia. Kita hidup di dunia ini tidak lepas dari putaran waktu. Kalau istilah bahasa Sunda disebutkannya ada menit paciwit-ciwit, poe pageye-geye, minggu paungku-ungku, init berang datang peting, peting jengka berang tekaraos guntas-gentosna waktu. Alhamdulillah, dasarnya kita semuanya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini
waktu hidup di dunia ini sangat penting sekali. Jadi kalau tadi Allah bersumpah dalam masalah waktu dan semua waktu, saking pentingnya waktu, Allah menyumpahi ke seluruh waktu. Kalau kita melihat waktu sholat yang 5 waktu, ada namanya sholat subuh, kemudian sholat duhur, sholat asar, kemudian sholat maghrib dan sholat isya. Ini saking pentingnya waktu yang mungkin kita semuanya tidak bisa meninggalkan kepada dasarnya waktu. Para ahli menyampaikan waktu itu untuk kondisi sekarang. Ada yang menyampaikan bahwa sekarang ini adalah zaman modernisasi atau modern gitu. Ada juga yang menyampaikan waktu sekarang ini, zaman sekarang ini, ada yang menyampaikan bahwa sekarang ada zaman globalisasi gitu. Ada juga yang menyampaikan hari ini zaman gojol fikri gitu. Kalau dulu sepuh mengatakan dalam bahasa Sunda zaman teh kotok di lebuannya, terus gitu sepuh dini panten ke atas kalamannya. Lajeng aya zaman teh kotok di Jempal gitu, aya di zaman teh kotok di Banjur gitu. Ayeuna zaman teh kotok di kumaha ayeuna di Banjur. Di online. Hadirin rahimakumullah. Jadi para ahli memberikan makna kepada waktu untuk zaman sekarang ini. Tadi kita katakan yaitu suatu zaman modern, modernisasi. Mungkin kita pernah mendengar kalimat modern atau modernisasi, bahkan sering kita mendengar gitu. Apa artinya modern gitu? Apa artinya modernisasi gitu? Modern kurang lebih menurut para ahli itu adalah singkat, cepat, padat, dan tidak merusak gitu. Jadi yang namanya modern itu adalah singkat, cepat, padat, dan tidak merusak. Contoh, kalau zaman dulu, zaman baheula gitu, ketika menjelang maghrib, sepuh-sepuh itu selalu menyiapkan oncor, cempor, jeung patromat, karena belum ada apa? Listrik ya Pak? Belum ada apa? Listrik. Entah tahun berapa mungkin tahun 80-an ke sana, bahkan tahun 70-an ke sana. Jadi setiap menjelang maghrib itu sepuh-sepuh orang tua selalu menyiapkan oncor, cempor, dan obor, termasuk lebih hebatnya adalah patromat gitu. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya modernisasi atau modern, cepat, singkat, dan padat, alhamdulillah sekarang ada apa? Listrik. Subhanallah. Melewati diantaranya hakikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat melalui akal-akal manusia. Manusia bisa membuat yang namanya ada listrik, sehingga mempermudah apapun aktivitas kehidupan kita di dunia ini. Kalau misalkan siapkan oncor, cepor, patromat itu sangat sulit juga ya. Tapi sekarang gampang sekali, tinggal stop kontak, cetrek langsung gitu, berai nyala caang gitu. Ini bagian daripada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Contoh lagi, hadirin rahimakumullah, zaman dulu orang tua ketika suaminya merantau, kemudian istrinya mau minta bulanan gitu, biasanya kirim surat. Misalkan orang Tasik kan terkenalnya kiridit ya. Mungkin para bapak di sini ada yang pernah jadi tukang kiridit di perantauan di Jakarta atau di Surabaya, di mana gitu. Tahun 80 sana atau 70 tahun sana. Ketika istrinya membutuhkan uang, bikin surat. Kepada siapa ini surat? Disampaikan kepada yang berangkat ke sana. Kalau ada saudara sanak famili yang berangkat ke sana, bikin surat, kemudian titipkan ke sana, dan sampai alhamdulillah ke sana. Uangnya sudah ada
di suami sudah ada, di saudaranya sudah ada misalkan. Lalu bagaimana cara mengirimkannya? Cari lagi siapa yang pulang kampung. Saha nu bade euih ka lembur saha gitu. Dilari, oh si anu bade euih ka lembur. Mungkin jaraknya uang sudah ada, tapi menunggu yang pulang kampung siapa? Kadang 1 minggu baru ada yang pulang kampung, baru dikirim ke kampung. Itu zaman dulu. Cek murang kalima jadul. Maksudnya jadul. Tapi untuk sekarang enggak, Pak. Suaminya di kota lagi kasab dan usaha, istrinya membutuhkan bulanan keperluan untuk ini, untuk itulah, untuk segala macam lah. Tinggal ada alat komunikasi, pencet 0,081 sekian. Halo misalkan, Pak, bagaimana kabarnya? Saya membutuhkan uang untuk keperluan sehari, untuk keperluan ini dan itu gitu. Uang sudah ada, alhamdulillah gitu. Perlu dikirim sekarang, boleh dikirim sekarang. Ternyata di HP ada SMS banking gitu. Uangnya ada di tabungan, SMS bankingnya ada. Tinggal kirim. Hari itu juga dia minta, hari itu juga dia bisa kirim. Betul nggak, Pak? Betul ya? Subhanallah. Hakikat Allah, syariat melalui akal manusia. Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Jangankan antar kota, antar negara saja hari ini bisa disampaikan seperti itu. Maksud yang saya sampaikan di sini bahwa dengan zaman modernisasi seperti ini, zaman mempermudah, mempersingkat segala macam hal. Bukan berarti kita jauh dari Allah gitu. Terkadang orang-orang hari ini dengan kemudahan fasilitas kehidupan, baik alat informasi, alat komunikasi, alat transportasi dan segala macam yang mudah gitu di dunia ini. Tapi ternyata orang-orang sekarang bukan makin dekat dengan Allah, tapi makin jauh dengan Allah gitu. Ini pentingnya waktu. Karena kehidupan manusia dan kehidupan kita semuanya itu tidak lepas daripada waktu. Orang yang lahir ke dunia itu pas tepat dengan waktunya. Orang yang dicabut ya Allah, Allah dicabut nyawanya oleh Allah, meninggal, mati itu pas waktunya, sesuai dengan rencana Allah dan sesuai dengan apa yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Likulli ummatin ajalun, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal tiba, maka seorang pun tidak ada yang bisa mencegah, tidak bisa didahulukan, tidak bisa dinantikan ketika ajal itu tiba. Makanya waktu itu penting untuk kehidupan kita semuanya. Tadi disampaikan bahwa orang yang lahir ke dunia itu tepat waktunya. Misalkan bapak gaduh istri, istrina nuju ngandung gitu. Pas nuju ngalahirkeun sadinten sawengi teras-terasan mules gitu. Upami teu acan waktosna tiasa moal tiasa. Kalau belum waktunya istri bapak, belum waktunya untuk lahir, bisa nggak kira-kira? Enggak. Walaupun misalkan suaminya sudah kesel nungguin ngantosan gitu, tapi teu acan waktosna mah teu tiasa. Sugan misalkan terus kesel ya, tos we cenah pencet we, patuangan pencet teu tiasa. Detikna, menitna, jamna, harina, tauna, bulana, lahir itu manusia ke dunia sudah tepat waktunya. Subhanallah. Makanya alhamdulillah negara kita memberikan penghargaan dengan kelahiran manusia, yaitu ada namanya akte kelahiran. Apa arti akte kelahiran? Salah satunya adalah riwayat dan sejarah kita lahir ke dunia. Mak anu sepuh manawi kapungkur aya akte kelahiran teu aya? Teu aya rupinanya. Akte kelahiran zaman kapungkur mah teu aya. Aya soteh ayeuna teh. Dihargai oleh manusia atas dasar tepat dan waktunya ketika manusia lahir ke dunia. Demikian juga ketika manusia pulang ke alam akhirat, yaitu kematian, itu juga tepat waktu. Tidak bisa misalkan di mau-mau dan tidak bisa misalkan di tidak mau misalkan. Kalau sudah waktunya tiba, idza ajalum
Sana yastaqdiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu tiba, tidak bisa didahulukan dan tidak bisa dinantikan. Gusti, saya sudah bosan hidup di dunia. Banyak masalah, banyak kebingungan, banyak apapun di dunia ini sehingga saya tidak bisa hidup di dunia. Akhirnya misalkan putus asa gitu, kemudian bermaksud bunuh diri. Kalau belum waktunya untuk mati, belum waktunya untuk meninggal, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Seueur ka pusing, seueur masalah, seueur ka bingung, sehingga sampaikan ka tos tebetah hirup di dunia gitu. Anu akhirna bunuh diri, ngajlok kana sumurna deet, tetulus maut itu. Sumurna deet. Itu sami. Jika misalkan orang tidak mau mati, pada dasarnya memang semuanya juga, jangankan orang tua ya, orang muda juga sama, jangankan orang muda, orang tua juga sama. Yang namanya kematian, mohon jangan dulu ya Allah, kalau bisa ditangguhkan ya Allah. Pada dasarnya kita masih betah hidup di dunia ini dan belum bisa membawa bekal apa-apa untuk kematian gitu. Walaupun misalkan kita masih betah di dunia ini dan melang kepada keluarga dan sanak famili untuk ditinggalkan, seandainya waktu itu tiba, tidak bisa ditawar. Datangnya malaikat Israel kepada kita tidak membawa kabar dan tidak membawa surat. Dimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, yang namanya satu kematian itu tidak bisa ditawar-tawar datangnya. Kalau Allah sudah memerintahkan kepada kita semuanya untuk pulang, ya pulang. Nah, ini bagian dari pentingnya waktu. Hadirin umatullah yang saya hormati dan Allah muliakan. Jadi yang pertama tadi dikatakan yaitu zaman modernisasi atau zaman singkat, cepat, padat. Mudah-mudahan dengan segala kemudahan yang Allah berikan fasilitas untuk hidup kita di dunia ini, kita makin menambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun sekarang ini kalau kita lihat di Hijriah itu adalah tahun 1444 Hijriah atau sama dengan tahun 2021. Insya Allah berapa bulan lagi ke depan kita akan beralih tahun dari tahun 2021 kepada tahun 2022. Sekarang sudah sampai kepada bulan Oktober. Ke bulan Hijriahnya adalah akhir di bulan Safar. Insya Allah besok lusa kita akan masuk kepada bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Perjalanan Hijriah bagi Rasulullah SAW sampai hari ini kurang lebih 1444 tahun yang lalu. Ini memberikan nuansa kebaikan untuk kita semuanya. Di antaranya hikmahnya adalah bahwa dengan adanya pergantian waktu maka kita juga harus ada peningkatan gitu. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Man kana yaumu khairan min amsihi fa huwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, insyaallah orang itu termasuk orang yang dapat keuntungan. Dinten ieu sing langkung sae daripada dinten anu kamari. Dalam segi apa? Keimanan, ketakwaan dan amal soleh kita kepada Allah gitu. Kalaulah misalkan anak-anak di sekolah ketika dibagikan rapot gitu, mereka menambahkan bahwa nilai pada rapotnya itu lebih baik daripada semester tahun yang telah lalu. Semester sekarang atau tahun sekarang nilai pelajarannya itu harus lebih baik. Misalkan kalau tahun lalu itu angka nilainya angka 7, sekarang harus bisa angka 8, angka 9. Maka hal itu lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian wa man kana yauma sa'an min khairihi bahwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka itu adalah tertipu. Kalau hari kemarin nilainya 5, sekarang juga nilainya 5, maka sama dengan artinya adalah tertipu. Kenapa tertipu? Karena waktu sudah berlalu, masa sudah berlalu juga, berlewat. Oleh karena itu tidak ada perubahan sedikit pun
kita terlalu masa kerugian. Apalagi barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan kerugian. Mudah-mudahan selama Allah memberikan kesempatan kita semuanya di dunia ini, Allah mempermudah perjalanan hidup kita ini, bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Yang kedua, dengan adanya perjalanan waktu dan perubahan waktu itu adalah jadikan cermin. Kalau bahasa kita, cermin itu adalah enteng. Hapunten kasuhun para bapak sok genteng osoknya. Bari ka mana upami ngenteng? Pami ka serang bari macul sok genteng tara. Pribada sok naros ka ibu-ibu, ibu upami ibu sok genteng osok bari ka mana ngenteng ka pasamuan. Ka mall misalkan bari shopping, atau napi misalkan bade ka hajatan ngenteng, ka pangosan ngenteng. Kumaha upami bade ka serang ngelek boboko sok ngenteng heula tara cenah. Nalika ngenteng, ketika kita bercermin, di cermin ada siapa? Ya ada kita. Ada apa kira-kira nuju ngenteng di penggerak anu ngiri ngenteng itu? Saha itu? Ketika kita bercermin, ada siapa? Ada kita. Pernahkah kita semuanya ketika kita bercermin selalu melihat perubahan yang ada pada diri kita semua? Subhanallah, ya Allah, ya Rabb. Dulu saya bercermin ketika usia 17 tahun, 20 tahun. Rambut saya masih hitam legam. Sekarang ketika kita usia 60 tahun dan 70 tahun, rambut saya sudah putih. Dulu saya bercermin, kulit saya masih apa? Masih apa? Glowing atau glowing. Kapungkur nalika urang ngenteng kulitnya glowing gitu. Seperti pantat bayi cenah gitu. Kasep gelis. Tapi sekarang ketika kita bercermin sudah banyak perubahan, sudah keriput. Kesekedapnya. Allahu Akbar. Bagi orang kelas kedai
Hadirin rahimakumullah. Jadi salah satu dari kebaikan kita bercermin itu adalah akan terlihat hakikat kehidupan manusia kita semuanya. Ternyata kita bercermin hari ini beda dengan kita bercermin 40 tahun yang telah lalu gitu. Dan sungguh-sungguh banyak terjadi perubahan. Rambut sudah berubah, kulit sudah berubah, bahkan salah satunya itu adalah gigi kita sudah mulai tidak ada. Dulu misalkan ketika kita bercermin lihat gigi kita masih utuh semuanya, alhamdulillah. Makanan bisa masuk, terutama yang keras-keras gitu, ragindang, saroja masuk. Hari ini mungkin susah gitu, main bola gitu, karena burung kakak tua, usiaku sudah tua dan gigiku tinggal 2. Subhanallah. Allah memberikan di antaranya adalah peringatan-peringatan untuk perubahan manusia. Kemudian yang ketiga, salah satu kebaikan bercermin itu adalah waspada. Kalau misalkan para bapak dalam posisi di kendaraan, itu kan sudah ada spion ya. Sebelum kita menyusul kendaraan yang lain, kita lihat di spion dulu. Kenapa? Karena kehati-hatian dan kewaspadaan. Spion itu kan bagian daripada cermin. Kalau kita lihat di spion, pakai motor, pakai mobil, lihat dulu spionnya. Kalau di belakang misalkan tidak ada kendaraan yang menyusul, kita bisa menyusul. Itu salah satu daripada kewaspadaan kita bercermin. Nah, kebaikannya bahwa hakikat kehidupan manusia itu seperti itu. Oleh karena itu, maka kita kembali kepada yang tadi, bahwa waktu adalah sangat penting bagi kehidupan. Kalau kita melihat sejarah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang beliau pertaruhan dengan para sahabat, sampai misalkan meninggalkan kampung halaman, sampai meninggalkan keluarga, sampai meninggalkan harta benda gitu. Beliau tinggalkan semuanya demi apa itu? Demi keimanan. Jadi yang ditinggalkan semua itu karena keimanan. Yang diperjuangkan oleh baginda Rasul dengan para sahabat itu karena keimanan. Beliau tinggalkan kampung, ngantunkeun kampung halaman, ngantunkeun keluarga sanak famili. Aya anu murang kalihna iman sepunah henteu kantunkeun. Aya anu murang sepunah iman murang kalihna henteu kantunkeun. Harta benda yang mereka kumpulkan selama ini hasil daripada berdagang dan hasil dari kasab usaha ditinggalkan semuanya demi apa itu? Iman. Jadi penting waktu yang kita pergunakan hari ini adalah untuk mempertahankan sebuah keimanan. Apa artinya itu iman? Al-iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, yaitu diyakini oleh hati, wa qaulu bil lisan, diucapkan oleh lisan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, wa af'alul bil arkan, dan dibuktikan dengan perbuatan gitu. Kalau kita termasuk orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, maka tetapkan dengan hati 2 kalimat syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, harus dibawa sampai dengan kematian. Yang kedua, dibuktikan dengan perbuatan kita, sholatnya dibuktikan, sedekahnya dibuktikan, saumnya dibuktikan. Salah satunya adalah thalabul ilminya juga dibuktikan hari ini. Ini bagian dari bukti daripada keimanan. Karena yang namanya iman itu ada yang menyampaikan, iman itu kan tidak kelihatan. Iman kelihatannya karena amal. Betul nggak Pak? Betul ya? Iman tidak kelihatan, tapi kelihatan iman itu karena amal. Contoh misalkan, kalau kita melihat setrum, meyakini bahwa ada setrum, orang yakin setrum teh aya leresnya, katinggal teh setrum, teu katinggal. Tapi buktosna dina setrum teh lampu tiasa caang, itu kipas angin tiasa muter, taya pinten sameker mik tiasa hurung, buktosna aya setrum. Terus gitu. Iman ogin sami. Iman teu katingal ngan buktosna keimanan, kedah dibuktoskeun ku ayeuna amal. Adanya iman itu harus dibuktikan dengan adanya amal gitu. Kemudian sekarang setrum ada misalkan, tapi karena
kipas angin untuk muter. Setrum ada, kipas angin tidak berjalan. Setrum ada, karena ia ente hurung gitu. Setrum aya, tapi karena lampu ente hurung. Kintan-kintan kunaon. Koslet gitu, kosletnya biasa koslet. Yakin iman aya upami itu dibuktoskeun iman ku amal, ngangken keimanan, mengakui bahwa dia iman, tapi tidak dibuktikan dengan amal perbuatan. Misalkan sholat tidak, sedekah juga tidak mau walaupun dia misalkan mampu, thalabul ilmi juga tidak mau walaupun dia ada kesempatan untuk mencari ilmu, misalkan gitu. Maka apakah bisa dikatakan bahwa imannya ada apa? Koslet gitu. Jadi perlu sekali yang namanya keimanan, itu sangat perlu sekali dalam kehidupan untuk menghargai tadi kehidupan kaitan dengan waktu. Hadirin rahimakumullah, bahwa hidup kita di dunia ini bagian daripada terminal kehidupan. Pertanyaannya, kita berangkat dari alam apa? Apakah dunia ini adalah alam yang terakhir? Bukan. Kita mulai berangkat, wallahu alam, kita mulai berangkat dalam arwah, alam ruh. Apakah di alam ruh lama? Tidak. Kemudian kita masuk ke alam arham, ke alam rahim. Berapa bulan kita di alam rahim? Rahim ibu kita semuanya kurang lebih ada 9 bulan. Urang sadayana aina alam arham di alam rahim teh salapan sasih lami sakedap. Di alam rahim kemudian kita masuk ke alam dunia. Aya urang sadi alam dunia ieu lami, urang di alam dunia sakedap. Aya jalmi anu yuswana 150 tahun. Saura lami sakedap. Katanan di bawahnya 150 tahun. 100 tahun, 60 tahun, misalkan 40 tahun sakedap sadaya. Ini adalah perjalanan daripada bagian terminal kehidupan. Setelah meninggal, kemudian kita masuk ke alam barzah. Apakah di alam barzah itu lama? Bagaimana kondisi amaliyah dan keimanan kita? Seandainya misalkan keimanan kita betul-betul termasuk orang yang beriman dan beramal soleh, maka kita masuk ke alam barzah, orang sadaya lebet ke alam barzah teh, insyaallah banget pisan singkatna karosa nyata menang kalimatan di alam barzah gitu. Tapi ketika orang-orang masuk dalam keadaan tidak beriman dan tidak beramal soleh, masuk ke dalam barzah itu terasa lama sekali. Dan masuk lagi nanti Allah bangkitkan di alam mahsyar dan perjalanan semuanya sampai dengan penentuan yang terakhir, apakah kita termasuk orang golongan yang dimasukkan Allah ke dalam surga Allah, ataukah kita termasuk golongan yang masuk ke dalam, tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah gitu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian daripada terminal kehidupan. Contoh, zaman kapungkur sepuh upama beda angkat ke Jakarta, angkat di Gunung Pereng gitu, naik karena mobil namanya Merdeka gitu ya, mobil Merdeka atau apa mobil Aladin, bahagia gitu. Aya keneh ayeuna teu aya, rupina nya sepuhnya. Ayeuna mah ayeuna teh Budiman atanapi Prima Jasa palidiana doa ibu. Zaman kapungkur mah Tasik Jakarta teh nganggo Merdeka, bahagia jeung Aladin gitu. Suka ya suka. Angkat misalkan di terminal mana tuh Gunung Pereng gitu. Gunung Pereng harus angkat. Sumping angkat di terminal Gunung Pereng. Terus gitu dugikeun ka terminal Raja Pola, ngalengsurkeun naikeun panumpang gitu. Lami henteu sakedap. Terus gitu angkat deui di Raja Pola ke terminal Ciawi, diren didinya paling 10 menit naikeun ngalungsurkeun penumpang. Angkat deui ka terminal Malangbong, naikeun sanulungkeun penumpang pami aya sakedap. Dugikeun ka terminal Limangan, dugi ka terminal Cileunyi, dugikeun terminal Sukabumi, Cianjur gitu. Ka Bogor bahkan terakhirna emut pinten urang dieu kantos ka merantau ka Jakarta, Cililitan gitu. Cililitan terakhir. Orang teh sepertos bagian tina kehidupan teh seperti itu. Jadi itu bagian daripada terminal kehidupan. Dunia ini, alam dunia yang kita tempati hari ini bukan terminal yang terakhir. Satu saat ketika Allah menjemput kita, memulangkan kita, disuruh untuk pulang, kita tidak bisa menolak satu saat. Hadirin rahimakumullah,
yang saya hormati dan Allah muliakan, yang paling penting tadi pada keimanan itu adalah kaitan dengan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat yang kita pertahankan itu, kalau tadi disampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian harus takwa kepada Allah, benar-benar takwa, dan kalian tidak meninggal, tidak mati kecuali dalam kondisi muslim, orang yang berserah diri, yaitu membawa dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Syahadat itu adalah ikrar, syahadat itu adalah janji, syahadat itu adalah sumpah. Ikrar kita, janji kita, dan sumpah kita menyatakan bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah gitu. Isi daripada syahadat yang pertama adalah qasdul hayat. Apa artinya qasdul hayat? Qasdul hayat adalah tujuan hidup. Orang yang meyakini kepada dua kalimat syahadat dan bertauhid kepada Allah, dia punya tujuan hidup yang dia lakukan setiap hari saat dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, dia punya tujuan hidup. Siapa tujuan hidupnya? Allah. Misalkan para bapak sadayana, orang tuang jeung leueut, orang tuang leueut teh supados urang kiat ibadah tujuanna pikeun Allah. Urang kasab usaha teh sanes nyata kanggo mapari nafkah ka keluarga, tujuannya teh pikeun Allah Subhanahu wa taala. Kantenan anu kaitanan sareng salat anu lima waktu, kantanan anu kaitanan sareng saum, kantanan anu kaitan sareng zakat, kaitanan sareng thalabul ilmi, itu tujuanna Allah. Jantan qasdul hayat ku ayana ikrar sareng jadi sareng sumpah urang sadayana, itu kaitanna tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tersampaikan dalam doa dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehari semalam 5 kali kita membaca dan kita menyampaikan kalimat itu. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, lillah, karena Allah. Itu isi daripada dua kalimat syahadat. Makanya kang urang sadayana selaku jalmi-jalmi iman ke Allah, dua kalimat syahadat teh sing tiasa didugikeun ka keturunan urang gitu. Yakin pribados percanten kasepuh sadayana, hadirin sadayana, pastinya pengpagih dua kalimat syahadat sing kacanak dugikeun ka maot. Wallahu alam kumaha kondisina para putra-putri urang, anak incu urang sadayana, kapayun wallahu alam dengan kondisi dunia anu saking berat kehidupan hari ini. Tapi mudah-mudahan itu disampaikan kepada anak cucu kita semuanya dengan kalimat dua syahadat sing kacanak harus terbawa sampai kepada kematian. Isi daripada syahadat itu Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Tidakkah Anda melihat, kamu melihat bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan, yaitu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat syahadat. Kasajarin thayyibatin, seperti sebuah pohon yang subur. Jadi dua kalimat syahadat itu disumpamakan seperti pohon yang subur. Selanjutnya asluha khabisun, akarnya nancap ke dalam bumi, wa faruha bisama, sedangkan dahannya tangkalna gitu, menjulang ke langit gitu. Maksudnya gimana? Kalau sebuah pohon yang baik, sebuah pohon yang subur, dia punya akar. Akarnya nancap ke dalam tanah dengan kuat gitu. Seperti misalkan pohon kelapa. Uninga tangkal kalapa akarna sakitu pisan hebatna, remet tangkal kalapa itu akarna. Terus dahana menjulang ke langit gitu. Jalmi-jalmi iman ke Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah itu halnya dua kalimat syahadat itu seperti akar yang menancap ke dalam tanah. Harus kuat gitu. Jangan tergoyahkan dengan apapun, dalam kondisi apapun, dalam permasalahan apapun dan situasi apapun di dunia ini, harus kuat tancap ke dalam tanah itu akarnya. Dan ketika dahannya, pohonnya itu menjulang ke langit, maka orang-orang yang beriman mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Apa itu? Keridhaan Allah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya, tu'ti kulaha kullahin bi'idni rabbiha. Ketika sebuah pohon yang subur, akarnya juga subur, pohonnya juga subur, maka itu pohon insya Allah akan selalu berbuah setiap musim. Dan ketika berbuah setiap musim, akan terasa buahnya, wabil khususnya buahnya yang manis. Apa maksudnya? Orang-orang yang beriman ketika dia beramal soleh dan menguatkan keimanan di dunia ini, kemudian pulang ke alam akhirat, insya Allah orang-orang yang beriman akan merasakan manisnya daripada keimanan, hasil daripada keimanan dan amal soleh daripada keimanan yang diperbuat oleh orang-orang yang beriman dan amal soleh itu akan didapatkan nanti manisnya insya Allah nanti di akhirat. Nah, ini bagian daripada kebaikan dan tujuan dua kalimat syahadat yang Allah sampaikan kepada manusia, wabil khusus kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah. Jadi kembali kepada yang tadi, bahwa menghargai waktu itu adalah dengan kita memegang teguh keimanan kita kepada Allah, walaupun dan situasi apapun di dunia ini semakin berat, semakin sulit kita. Kalaulah tadi katakan misalkan Jamal Gojul Fikri itu adalah perang pemikiran, susahnya minta ampun misalkan, yang perangnya bukan secara fisik tapi pemikiran gitu. Kemudian zaman globalisasi, tetap kita kukuhkan dan kuatkan keimanan kita dalam kondisi waktu dan situasi apapun yang terjadi. Dan ini bagian daripada apa yang kita dambakan dan kita inginkan, yang mudah-mudahan satu saat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menjemput kematian kepada kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit tausiah, jadi tausiah khusus untuk pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Hatur punten kasuhun itu bahasana campurnya, terus terbiasa bahasa Sunda janten pamang gitu bade ngadugikeun teh pamang gitu, terbiasa bahasa Sunda gitu. Hadirin rahimakumullah, rupanya mungkin yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan menambah kajian dan keilmuan bahwa pentingnya kaitan dengan waktu, dan mudah-mudahan kita bisa menghargai waktu selama kita diberikan waktu untuk hidup di dunia ini, dan Allah memberikan kemudahan, tidak ada daya dan tidak ada upaya kita melakukan kebaikan, dan tidak ada daya dan tidak ada upaya kita menjauhi kejelekan dan dosa kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berikan kemudahan dan kebaikan untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa. Kita berdoa dulu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa habibna syafi'ina ala Muhammad wa sallallahu ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yuqafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kasyukru kama yanbaghi karim wa sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayani shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayani shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayani shighara. Allahumma tul umrana wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanina wa washi arzaqana wa ilal khairi qaribna waqdi hawajana ya Allah bid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika min ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzu min batili wa qahri rijal. Allahumma aslih lana fi dinina alladhi was amrina wa aslih lana fi dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana fi akhirati allati fiha ma'aduna waj'al hayata jidatan lana fi kulli khair was'al matarhata min kulli sharrin. Allahumma dafanal ghala wal bala wal waba wal fahsa wal munkar wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batana ususan fi anfusina wa fi ahlina wa fi buyutina wa fi qaryatina wa fi biladina Indonesia khasatan wa fil buldanil mu'minin ammatan innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakun minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.